kaula muda. Anda siapa? Nama saya Santo. Santo. Yang ini? Saya Munji. Sudah lama mempelajari atau terjun di dunia musik? Pertama? Jangan tertawa, jangan tertawa. Jangan tertawa. Ada kalanya orang itu dengar, ada kalanya nggak dengar. Bukan muji, Gusti. Siapa? Muji. Munji. Terus tujuannya apa? Mohon ampun Gusti. Kedatangan saya di Kerajaan Kintamani ini ingin sekali mengabdi kepada Raja Kintamani, Gusti. Maksudnya kepingin jadi prajurit atau kepingin jadi pegawai negeri sipil? Jelas. Kalau bisa, Kenapa, Dinda? Apakah tidak sebaiknya Dinda saja yang menanyakan? Kalau sama anak muda kok begitu selera? Bukan begitu, Kanda. Habis Kakanda juga tidak jelas sih, Kanda. Kamu di situ. Munji dan Santo. Ini Munji. Nah, Tujuannya ini ingin. munyok. ya kalau Kamu apa hubungannya? ini lek saya Gusti. Ya, Lek. Lek. Pak Lid. Pak Lek. Iya. Tujuannya Kalau ingin di- mengabdi. Mengabdi kalau bisa menjadi prajurit di Apa? Kerajaan Kintamani. Keahlianmu ingin menjadi seorang prajurit. Apa kelebihanmu? Punya satu kesaktian atau punya sesuatu benda-benda yang memiliki doyolinue sehingga bisa untuk andalan dirimu? Maaf Gusti, meskipun saya dari desa di wilayah Bima, saya memberikan diri menuju Kerajaan Kintamani menjadi prajurit. Sebetulnya saya dan adik Munji itu anak seorang senopati dulunya dari Kerajaan Kintamani. Oh, keren. Senopati. Baik. Coba dikonsultasikan dengan beberapa patih. Adakah seorang senopati di Kintamani yang mempunyai anak di desa? Ataukah ini dari Garwo Patmi atau Garwo Selir? Saya kurang tahu. Apa maksudnya? Bagaimana, Dimas? Siapa di antara senopati? Betul Gusti, saya nggak bohong. Ayah saya senopati dari Kintamani. Namanya? Namanya Wayan Regek Gusti. Wayang legrek. Wayang degek. Yang benar siapa? Wayan Regek. Dahulu memang ada seorang senopati Betul. namanya Wayan Regek. Dia adalah andalan kerajaan Kintamani. Jadi kalau memang anak muda ini akan mengabdikan diri menjadi prajurit, itu sudah trep dan pas sekali. Iya betul Gusti. Saya anak senopati dari Kintamani. Saya seorang raja. Iya Gusti. Kamu harus ada Sopan aturan. santun. Maaf Gusti. Kita maklumi kehidupan yang nggak biasa dengan protokoler ya seperti ini. Ya dari desa. Itu adalah senopati yang telah gugur di medan laga atau mati sakit atau bagaimana? Saya kurang jelas tentang sejarah daripada siapa? Wayang Legrek. Wayan Regek ya? itu dahulu mati dalam peperangan. Bagus. Gugur Sebagai pahlawan. sebagai pahlawan kerajaan Kintamani. Jadi kamu termasuk anak prajurit Betul Gusti. Ya, tapi harus ada buktinya sama. yang mungkin prajurit, kalau seorang prajurit mempunyai anak tergolong yaitu Persatuan Putra Putri Prajurit Kintamani. Iya, betul. Betul Gusti. Kalau di daerah kita dipanggil anak kolong. Cek, benar apa tidak? Apa kelebihannya? Apa? Buktinya apa kalau memang betul kamu itu anaknya Senopati Kintamani? Kalau Gusti tidak percaya, ini peninggalan ayah saya. Pemberian dari Raja Kintamani. Si Maharaja, ini sebagai bukti kalau ayahnya Munji dan Santo pernah dianugerah dan diberi keris kepada si Maharaja. Ini adalah senjata andalan orang tuamu. Betul Gusti. Patih, cek. Ini asli apa senjata rakitan? Asli dari Kintamani. Saya belum lupa, ini adalah senjata Senopati Wayan Regek. Dulu saya menjadi anak didiknya di waktu. Yang bikin namanya Made.
Made siapa? Madein Kintamani. Siapa yang bilang Madein Kintamani? Maksud saya itu senjatanya tuh besar sekali. Ini baru senjata. Siapa yang mengatakan ini adalah bikinan Madein Kintamani? Maksud saya senjata itu besar. Inilah. Kalimat ini adalah kalimat benar, berarti saya akan memberikan hadiah kepada orang yang mengatakan. Saya. Orang kayak dia kok. Bentar. Ini adik saya Munji, umurnya baru 11 tahun Gusti. Pusaka ini betul pusaka kerajaan Kintamani. Betul. Ini adalah peninggalan raja-raja yang telah mendahului kita. Iya, Kanda. Ini adalah termasuk piandal Kintamani. Betul. Bali. Tapi sahkah kau membawa ini? Dari mana kau peroleh? Ataukah kalian mencuri? Ini peninggalan ayah saya. Saya tahu itu adalah kalimat daripada dirimu Tapi bahwa bukan ini saya nggak peninggalan. bohong, Gusti. Ini dari ibu saya. Kalimatmu adalah kalimat seakan-akan ada yang kau tutupi. Tidak, saya nggak Maaf, menutupi Kanda. apa-apa, Gusti. Boleh Adinda ikut berbicara, Kanda? Soal musik, budaya, politik. Tidak, Kanda. Ini Kanda, Dinda betul-betul serius. Sebaiknya Istrinya raja kok ngomong serius. Bali. Udah. Pakai grammar. Ayo ngomong, jangan peringisan. begini, Kanda. Sebaiknya Kakanda jangan menuduh dahulu, Kanda. Kalau memang betul ini keris ini pemberian dari siapa tadi? Saya tahu. Saya, ayah saya. Keris ini peninggalan. adalah keris andalan kerajaan atau raja-raja Kintamani. Tapi saya meragukan dari mana asal pusaka ini. Maaf Pak Duta. Iya, silakan. Kalau menurut dari penampilan anak-anak ini tidak mungkin dia akan mencuri pusaka yang anugerah dari Seorang pencuri jangan dilihat dari penampilannya. Kalau mencuri kendaraan bermotor mungkin membawa obeng tang dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang cara seperti ini untuk menutupi kenyataan supaya dia tidak dituduh pencuri. Ya dicek-ricek kok, Kanda. Cek-ricek bagaimana? Kalau Tuan Raja nggak percaya, belas saja dadaku, lihat wajahnya. Asli. Turunan. Coba yang lain saya perlu masukan daripada Wadyabala. Marah-marah. Kalau dua anak muda ini saya tidak yakin bahwa ini pencuri. Tapi kalau yang dua itu adalah potongan pencuri. Yang itu. Wow, bukan. Ini. Saya saksi mata, memang ini pemberian dari ibunya, yaitu mantan istri suami almarhum. Betul, Gusti. Saya tidak mencuri. Saya masih meragukan. Jangan dong. Ini akan sebuah kerajaan, usut kalau perlu jebloskan dalam penjara. Ikuti saya. Supaya dikasih pengertian sang raja bahwa ini betul-betul Bagaimana, Mas? Sudah sabda apa perintah sang maharaja bahwa anak dua ini termasuk dianggap terdakwa. Sebetulnya dalam hati saya tidak rela bila anak muda ini harus menjadi terdakwa. Tapi kekuasaan semua di tangan Dewa Agung. Kita hanya menjalankan perintah Kakang Senopati. Kalau begitu, sementara anak dua dan ini, punyuk-punyuk ini, dibawa saja ke tempat saya Kasenopaten. Kasenopaten? Iya, bersama dengan prajurit. Begitu. Saya akan ikutin sang maharaja. Nanti saya akan lekas mungkin akan datang ke Kasenopaten. Saya jalankan perintah Kakang Senopati. Ikut. Terima kasih, Gusti. Susila
cantiknya persis sapi betina. Aku tidak perlu ujian seseorang. Itulah laki-laki kalau belum menemukan sesuatu pasti memuji dan memuji. Gini loh, tanya boleh kan? Kayak ayam ngeremi telurnya. Aku ini kan bingung. Mau tak panggil Mbak Yu itu tiap hari manjat pohon kelapa. Tak panggil Mas. Begini, manggilnya saya ini apa? Melok main gini loh. Tanyakan boleh toh. Tapi pertanyaan susah untuk dijawab. Yang benar namamu tuh siapa sih? Siapa namamu itu? Masa? Baca dong koran. Aku nanya namamu, ada yang manggil namamu siapa? Kapsul. Namamu siapa sih? Aku dipengaruhi sama rokok, sorry mas. Nggak bisa. Wadoe. Kan kecantol. Loh. Ambil. Di sini. Namamu yang benar itu siapa sih? Melaku wis ngedet terus terus kabul. Kan nama Bali. Siapa sih ini? Enggak kok dicecil ini sih. Juga, juga loh. Ayo, yang nggak bawa rokok duit boleh. Buat. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu? Duit. Duit. Sungguh kau memalukan. Gak seharusnya kamu ngomong begitu, Buat. Terus? Kamu ikut. Kamu itu ngapain? Aku hanya sekedar ngambil. Gak bakalan aku bawa. Mau ngomong pas apa kamu? Hah? Ngomongnya pas apa mau? Memalukan. Duit. Duit enggak memalukan. Enggak, kamu tadi ngomong apa? Nanya namamu itu loh sebenarnya siapa kalau di Bali ini? Namaku. Makanya dong, tanya dulu jangan asal ngomong. Loh, dari dulu saya kan tanya. Aku namaku yang sebenarnya itu kalau Di Bali? aja di luar anak itu. Ngomong ini. Aja di luar anak ya ngomongnya. Ya, ayo. Sini. Ditanya namanya kuping dimut. Sampel aneh. Ngomong topeng itu. Namamu siapa? Kenapa? Wah, Kejepret karet. gua jadi karet kita mas. Sini. Kalau kejepret karet, obatnya harus sama karet. Siapa no? Karet ini dibakar, ditetesin di sini. Jangan kamu. Kamu sukanya menyakitin perasaan wanita. Jangan. Wanita punggungnya kayak lapangan tenis. Isinya apa? Mana toh? Isinya apa? Kok maunya sok tahu aja kamu ah. Kan? Pengen tahu kan boleh. Jangan dong. Kalau masalah begini jangan. Aku gak suka. Apa? Hah?
sih? Aku bikin tahu apa sih? Rontok kabeh iki lho. Enggak apa-apa. Pakaianmu rontok. Dorong! Kenapa kalian ini berantem terus? Kok disembah nyelonong ae. Mama ada apa sih dari tadi berantem terus? Enggak, ini loh ubur-ubur ini loh. Dipinjemin duit nggak boleh. Sama siapa dipinjemin duit? Kamu tuh mau ngapain mbok sini kenapa nih? Loh, aku kan abdine Putri iki sing Iya, kowe kesempatan kok nek ana wong ayu. Wong wedok nek ana wong ayu ngetek kae. Udah. Udah, kamu tuh mesti sukanya begitu loh. Oh, ayo lah, ayo. Sini tak kasih tahu. Kamu tuh Gusti Ayu Maharani ini kan istrinya Senopati Ikedot Rai. Kok kamu gerayanin gitu gimana sih? Aki podo loh, podo. Oh iya, sama. Tapi kalau yang ini pakai pondasi cakar ayam. Timbangannya kencangmu parises. Udah. Dari kemarin aku dengar tuh berantem terus kalian. Enggak, Putri Maharaja. Putri Maharani. Ini tadi kan kita membicarakan masalah buat ini loh. Ngaten, niki kan nyolong tas kula. Tas kula ten jero mriko di calon iki. Kalau kamu ngomong gitu sama bingungnya. Kamu ngomong Jawa bingung, sing napa ya bingung. Iya. Ngomong cara Bali. Ngomong apaan? Tadi ngomong apa? Alah enak aja lah, bisa lah. Allah, bisa ayo. Masa rambut gue ditarik-tarik ya? Kacau. Kamu kesana perempuan sih. Enggak, saya itu membayangkan andai. Apa andai? Andai saya itu Seorang kapiten. bukan lah ya. Jangan ketahuan Gusti Senopati kamu. Kok nanya Ndoro Putri itu sudah cinta bener sama Ndoro Gusti Senopati itu. Nah, Ikedot Rai. Raimu dhewe. Ikedot Rai kok raimu. Lah kok ngerai-ngerai iki sama diraik-raikne lho. Aku nggak ngerti loh. Suaminya ini kan gak ngerti. Selamat gak ngerti deh. Goblok. Nggak ada goblok yang ngerti kok. Kalau goblok tuh ngerti. Ya Gusti. Ayo. Suaminya Senopati. Kalau sudah cinta ya. Nah kalau sudah cinta ya syukur. Nggak usah nyari. Lu kan sudah disuamikan berapa kali. Ada apa ini? Maharani. Aku mengemban tugas dari Maharaja karena suamimu saat ini sedang membicarakan perihal ini orang-orang hukuman yang aku titipkan di Kasenopaten. Oh, itu orang-orang hukuman. Oh, berarti dia nah dari mana? Kok nah dari mana ya? Yang di penjara itu loh. Narapidana ta? Lah iya. Narapidana nah dari mana? Iya. Mereka mendapat kesalahan karena berani melawan Paduka Raja. Untuk itu sementara waktu aku titipkan di dalam Kasenopaten sini. Dan kamu sekalian harus menjaga ya. Yang mana? Jadi ini Om, aduh. ini Aduh. Itu mbokmu cilik pokok Om. Yang mana Teng Doro? Ini. Yang Hamba Gusti Putri. Apa? Gusti Putri. Putri buronan. kowe
Ora diobalah saka ngendi? Ya. Kok wani-wani ngucap ngono kuwi apa? Buronan. Lalu mereka ini salahnya apa? Ya, karena kesalahan dianggap kesalahan melawan kekuasaan Paduka, untuk sementara waktu Maharani harus ikut menjaga jangan sampai dia melarikan diri. Oh, Kok nggak langsung di penjara atau kok ditaruh sini toh? Ini ada di bawah kekuasaan Gusti Sesembahmu Senopati Ikedut Rai. Adera. Ikedut Rai. Itu Bina Rangka. Iso. Kalau itu Bina Rangka itu. Lah itu Bina Rangka itu. Adik, kalau yang kentut ini Kentut. ya udah kalau gitu biar mereka tinggal di sini aja. Sementara waktu aku titipkan kepadamu dan kamu Muji dan Santo Paduka menunggu keputusan sementara waktu. Saya pulang. Kamu tetap di sini. Di sini. Rene. Sini Kalau kamu Saya Santo. Tes ini Munji. Tesi ayu banget loh. Enak. cakep loh mereka. Ya, cakep. Memang Putri Maharani itu selalu bisa aja begitu. Itu ya juga cakep. Siapa? Gusti Putri. Namamu siapa? Saya Yose Armando. Saya Renaldi, pemain sepak bola Brasil. Renaldi. Iya. dulurku nek ngono. Ronaldo. Aku real estate. Boy bolang. Ya pantas lagi boy bolang. Pantas. Weh. Gila nih. Lalu kalian melakukan kesalahan apa? Hamba Gusti, saya terdakwa mencuri keris pusaka dari kerajaan Kintamani, Gusti. Oh, ini sudah diserahkan sini. Kalau begitu prajurit ini ngapain pada ngececeng di sini? Bahasa apa ngececeng? Ini loh, termangku di sini kok ngececeng? Lah kaku. Kayak goblok iki. Terdaftar di sini, kamu masuk aja. Kok Ya, Rek, kalau udah sampai di sini serahkan di Iya, Kasenopaten saja. biar Jaga. saya- Kamu tahu jawab. Tanggung jaga kiri kanannya kaki. Oh, ya, baik. Jangan jauh-jauh. Masih dulu. Dasar di sini. Kok bawa busa? Apa sih? Lah ya bintang lungon. Ini namanya siapa nih tadi? Saya Santo. Santo. Munji. Ini Rek. Yesus. Itu. Yesus. Yose Armando. Bener. Saya mencari Esmeralda. Kalau nggak ngaku namanya sendiri, ini daerah angker. Biasa kemarin orang ngaku-ngaku namanya orang lain, di sini langsung mati. Doyo. Nah, Sumpah Oh. Doyo. Doyok. Putri, Iya. kula mau dalu nyuperno. Apa? Nyuperno kira ngipi to? Iya. Ini kenapa? Kula mau nyuperno. Mau dalu nyuperno. Ketemu kodok. Kula badhe kepanggih salah satu jeneng menungso. Aku tuh nggak ngerti. Makanya sing dadek ngene Mas sapa? Maksudnya begini, Gusti. Susah dong. Tadi malam nih dia mimpi ketemu sama sosok seorang manusia. Itu namanya siapa? Jenenge sapa? Isen aku yen arep ngucapake. Yen ukurane ngarep kuwi D, burine ok. Apa ok itu? Ak itu apa? K. Heeh. Oh. D. Belakang depannya D. Belakangnya K. Bisa Depok. Loh, Depok bisa Depok. Kudu. Kudu nganggo Z. Oh, pakai iya. Pakai Y. Oh ya. Doyo. Saya juga tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Inisialnya depannya B, belakangnya I. Rambutnya panjang. Babi.
berani membunuh Kakang Senopati? Siapa ini? Itu Santo. Santo sama Kunci. Ini hanya kecelakaan. Ceritanya begini, maaf Tuan Mahapati. Sepeninggal Gusti Pati, Gusti Ayu Maharani mengajak si Santo masuk kamar. Tiba-tiba Paduka Senopati Ikedot Rai datang, marah, terjadi pertengkaran. Akhirnya Gusti Senopati terbunuh. Gusti Yang bunuh Pati. Santo? Betul. Maaf Gusti. Ini perlu dihukum Kakang. Ya, saya tahu. Dia membunuh Kakang Senopati. Tapi jangan main hakim sendiri. Kekuasaan masih ada di tangan Suripati. Ini bertiga yang menjadi sebab kita lapor. Prajurit, tangkap. Siap. Kang! Ayo! Kenapa belum dieksekusi 3 penjahat ini? Nunggu apa lagi? Karena Paduka bersabda akan melihat pembunuhan. Saya kira tepat waktunya saat ini. Segera, supaya orang-orang ini mati lalu keonaran-keonaran di Kintaman ini akan lenyap dan sirna begitu saja. Bisa dilaksanakan. Ini salah satu yang menimbul keresahan. Paduka, tolong maafkan mereka. Mereka tidak bersalah. Termasuk kamu harus saya bunuh. Saya mohon maaf. Tidak. Paduka, mereka sama sekali tidak berdosa. Alasan. Kamu tahu, kematian seorang Senopati gara-gara kamu termasuk 2 orang ini. Kamu telah bersekongkol. Itu kecelakaan. Kecelakaan, kamu mempengaruhi raja. Makanya saya mohon sama raja. Mohon diberi amnesti. Mereka sama sekali tidak berdosa. Tolong bebaskanlah. Jadi, tolong bebaskan mereka ya. Perlu ada satu pertimbangan. Seseorang raja yang arif dan bijaksana akan mengampuni, disesuaikan dengan kesalahan, dan mungkin akan lebih besar maafnya daripada yang lain. Kau adalah wanita yang bijaksana setelah saya pertemui di negeri ini. Betul begitu? Maksud Dewa Agung? Maksud Dewa Agung bagaimana? Tidak jadi dieksekusi. Gitu aja kok repot. Dewa Agung. Kalau begitu, Paduka saya Dewa Agung, Iya. mohon ampun. Bukan hamba akan menghalangi maksud Dewa Agung. Maksudmu? Tapi mohon dipertimbangkan kembali keputusan yang telah mencabut hukuman ketiga terdakwa ini, Dewa Agung. Raja adalah bijaksana. Segala masukan perlu kami perhatikan dan pertimbangkan. Tetapi selama ini yang saya ketahui. Jangan bicara selama ini. Sekarang ini yang perlu diselesaikan. Iya. Dewa Agung adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Saya adalah orang nomor 1 di Kintaman. Tetapi Baginda, Gimana? Mau Sabda berhenti jadi prajurit? Minta disipilkan? Sudah jelas Dewa Agung bahwa Santo ini adalah itu suatu keliling di negara yang sudah membunuh Senopati. Tapi Raja sudah memutuskan kalau Percaya. hukuman dibatalkan. Kesalahan seseorang membunuh 1 juta manusia, tapi dalam saat-saat tertentu orang itu akan bertobat. Bagus, Maharani. Kau adalah yang mengerti
dan pandangan pancaran sinar matamu membuat aku menurut sama kamu, membuat aku menjadi bijaksana dan penuh perhatian dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa kakak? Mohon ampun, Pak. Ya, Bati. Sabda Baginda adalah merupakan undang-undang di kerajaan kita. Betul, undang-undang. Kalau nanti sabda Baginda yang sudah terucap untuk menghukum anak ini lalu dicabut kembali, bagaimana para Kawula? Cukup dinetralisir, kok repot loh kan ya. Begitu ya Maharani. Mohon ampun Gusti Raja. Ya. Selama ini kami yang mengikuti Gusti Putri Maharani. Maaf, hamba sekedar mengingatkan jangan sampai Tuan Maharaja jadi korban yang kesekian kalinya, Gusti. Paman, kenapa maksudnya? Saya sudah sadar, Gusti Putri, kasihan. Saya sudah sadar dari tadi. Dia belum ngerasain aja, udah ngerasain mah. Korban lagi, korban lagi. Paman tidak boleh bicara begitu. Maharani, ada satu pertimbangan lain. Siapa diantaranya yang perlu dibawa dan mungkin tadi saya menjanjikan bahwa 3 orang harus dihukum. Lalu diantara ini siapa yang perlu diberikan sesuatu perlakuan khusus? Santo atau Munji? Saya rasa Munji. Munji. Siapa yang nama Munji? Bagus. Senopati. Atas nama Raja Kintamani. Ini malah nggak bersalah. Ini nggak salah. Yang 3 ini harus dihukum. Dengan yang Munji harus berjalan sah. Tempatmu di mana? Mari saya tunjukkan. Raja, kakak saya juga ikut. Cukup. Ini adalah Maharani yang mengundangi. Munji, sudahlah, gitu kok repot. Ya wes, ya wes. Kalau enak bilang Yang 2 ini, nah, Jadi malah membingungkan. Saya jadi yang bingung 1 ini. dipasung. Serba salah Yang ini, kecil kita mau dipasung. bertindak, sudah ada sabda begitu dari Paduka. Seandainya saya nekat membunuh Santo bagaimana? Jangan. Nanti malah akan Jangan melanggar Ini perintah tidak raja. benar ini, Raja begitu tidak benar, kakak. Berhubung sudah ada perintah Dewa Agung seperti itu, maka mari kita jalankan. Ini yang harus dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Ayo. Nah, hukuman mati ditanggungkan dulu. Mari. Ya, korban lagi kan? Biar yang apa yang harus terjadi, terjadilah. Ya nggak gitu yang saya herankan, Gusti Putri Maharani kok ganas banget gitu loh. Memang sejak Gusti Putri Maharani itu berada di kerajaan Kintamani, ini setiap malam itu anjing menggonggong terus suasananya Justru karena itu. Nah, itu saya anggap sebagai suatu bintang, tapi bintang berekor. Kita sebagai saksi mata kan menyaksikan korban begitu terus kan ya ngeri toh, Re. Banyak. Dewa Mambu, anu Mumba. Dewa Mumba. Maaf sang dewa, maaf. Apa yang aku khawatirkan selama ini terjadi. Iya, terjadi. Betul, Dewa. Betul. Sumpah tidak bisa dirubah dan janji tidak bisa diingkari. Iya betul. Betul. Ternyata telah membawa korban lagi, Dewa. Kamu Maharani. Iya. Kalian tahu, kalian pengikut Maharani. Betul. Sudah berapa korban keganasan pancaran sinar mata Manik Marcukunda? Iya, saya nggak bisa menghitung begitu banyaknya. Sudah banyak korbannya, bahkan ini yang membahayakan lagi. Sang raja dari Kintamani sudah terpengaruh oleh kekuatan Maharani. Kan membawa korban yang bertubi-tubi itu.
Kalau sang raja sudah menjadi korban, dia akan lupa akan kebijaksanaannya. Bagaimana kerajaan atau negara ini, bagaimana kawulannya, Gusti? Waduh, Mahadewa, gimana ini? Tolonglah. Kintamani, tolonglah ini Kintamani. Abdi Maharani yang setia. Harus dihentikan perbuatan Maharani ini. Tapi aku ingin tahu, selama ini raja sudah menyimpang dari segala kebijaksanaannya. Banyak rakyat yang sudah dikorbankan. Iya, Gusti. Kita lihat, mampukah sang raja dengan godaan mata Manik Marjukunda milik Maharani? Awas jatuh. Mampukah menangkis itu? Awas kejelungup. Ngenyek. Ternyata Dewa Mimbani badannya lentur sekali. Hai kedua abdi yang setia. Iya, Dewa. Kita lihat sekarang, mampukah sang raja menahan godaan Maharani? Kita lihat.